Halo, perkenalkan nama saya Trisalina Sijabat. Saya dari kelas MP4405 dengan NIM 6704204089. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar salesmanship yang berjudul Laporan Penjualan serta Evaluasi Hasil Penjualan pada Tugas Penjualan 3. Berikut ini adalah poin-poin isi laporan yang akan saya jelaskan tentang isi laporan penjualan yang akan saya buat. Yang pertama itu ada rencana penjualan, yang kedua evaluasi penjualan, yang ketiga laporan penjualan, yang keempat revisi target dan strategi, yang kelima kendala dalam proses implementasi, yang keenam manfaat yang didapatkan dari penugasan. Yang pertama itu ada rencana penjualan. Bagian-bagiannya itu ada target penjualan, target konsumen, rancangan promosi. Target penjualan. Setiap jenis produk UMKM yang saya jual beragam, meliputi produk fashion, yaitu jaket, celana, sendal, dompet, tas, sepatu, dan gantungan kunci. Yang kedua ada produk kecantikan, facial wash, hand body lotion, dan kutek. Dan ketiga produk makanan, yaitu ada cilok goang, snack, banana, kriuk, bumbu pecel, cilok goreng, dan seblak kering. Setelah mencoba berbagai upaya dan strategi, target penjualan tersebut tidak memenuhi target penjualan. Rata-rata konsumen mengeluhkan harganya yang terlalu tinggi dari pasaran, pengiriman yang cukup lama, dan belum ditambah biaya ongkir. Yang kedua ada target konsumen. Setiap produknya berbeda dengan target konsumen. Produk fashion ini rata-rata berumur 17-35 tahun yang berjenis laki-laki untuk pemakaiannya. Untuk produk fashion rata-rata berumur antara 19 tahun sampai 40 tahun ke atas untuk berjenis perempuan dalam pemakaian. Dan untuk produk makanan yang berusia 15 tahun sampai 50 tahun ke atas yang berjenis laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada rancangan promosi. Ada beberapa jenis yang dapat saya lakukan dalam menawarkan produk agar dapat menarik dan diketahui oleh calon konsumen. Promosi yang saya lakukan yaitu dengan promosi di semua media sosial karena prosesnya mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Media sosial yang saya pakai itu promosi produk tersebut yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Contohnya pembuatan story WhatsApp yang hanya dilihat saja oleh penonton story. Yang kedua itu ada evaluasi penjualan. Dari rancangan promosi yang sudah disusun di atas, masih belum bisa kejual semuanya. Dikarenakan setelah meneliti dan menanyakan apa tanggapan dari calon konsumen, ternyata dengan harga yang ditaruhkan dari UMKM tersebut terlalu mahal untuk sebuah produk fashion dan kecantikan. Konsumen lebih memilih produk yang sudah memiliki brand untuk produk fashion, walaupun produk UMKM ini juga tidak kalah saingnya dengan produk yang sudah memiliki brand. Sama halnya dengan produk kecantikan, konsumen lebih memilih berbelanja langsung ketimbang online dikarenakan takut tidak cocok. Sedangkan makanan, konsumen lebih memilih makanan ketimbang yang lainnya karena harganya murah. Dari segi keuntungan juga masih belum bisa mendapatkan hasil penjualan sesuai target. Hal ini terjadi kegiatan promosi masih kurang dan varian harga juga masih belum bisa membuat konsumen untuk membelinya. Yang ketiga itu ada laporan penjualan. Dari berbagai strategi dan upaya yang saya lakukan, saya telah menjual beberapa produk dalam tugas penjualan ketiga ini diantaranya yaitu produk makanan. Yang pertama ada banana cream telah terjual sebanyak 3 pieces. Detail pemesanannya 1 pieces banana creamy milk, 1 pieces banana rasa balado, 1 pieces rasa coklat. Harga per piecesnya 14.000 dikali 3, totalnya 42.000. Total ongkos kirimnya tidak ada. Yang kedua itu bakso aci goan telah terjual sebanyak 3 pieces. Detail pemesannya 3 pieces, harga per piecesnya itu 12.000 dikali 3 sama dengan 36.000, total ongkos kirimnya tidak ada. Yang keempat ada revisi target dan strategi. Dari hasil yang diperoleh pada penjualan di minggu sebelumnya, perlu adanya revisi target dan strategi dari evaluasi yang sudah dilakukan.
Adapun revisi yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih bisa memahami karakteristik konsumen dan lebih spesifik lagi dalam melakukan segmentasi pasar. Yang kedua, harus bisa membuat konten-konten yang menarik dari media sosial yang digunakan dalam memasarkan barang atau produk. Yang ketiga, meningkatkan sistem closing. Semakin baik teknik closing, maka semakin banyak proses yang mencapai deal atau bertransaksi. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Lebih berhati-hati lagi dalam melakukan proses jual beli kepada pelanggan agar pelanggan mendapatkan kepuasan yang maksimal. Yang kelima, melakukan inovasi secara berkala sesuai dengan keadaan atau masalah yang terjadi. Pada penjelasan sebelumnya telah dianalisis bahwa beberapa dari calon pembeli sangat menyukai adanya potongan harga. Untuk bisa melakukan permintaan ini, maka bisa dilakukan banding harga produk yang lebih menarik minat pembeli. Yang keenam, terus melakukan pendekatan kepada relasi untuk bisa membantu dalam memasarkan barang dan bisa meningkatkan visitor di media sosial. Yang kelima itu ada kendala dalam proses implementasi. Dalam proses implementasi, rencana penjualan atau rencana promosi, banyak sekali kendala dan kesulitan yang terjadi. Adapun beberapa kendala yang sering saya rasakan yaitu, yang pertama, kesulitan dalam menentukan harga produk. Karena konsumen yang melakukan pemesanan tidak banyak, sehingga ongkirnya juga bisa tidak diminimalisirkan dengan total harga keluar. Yang kedua terkadang pemilik UMKM slow respon, sehingga konsumen yang bertanya dan ingin melakukan proses pembelian mengurungkan niatnya untuk membeli. Yang ketiga, sulit untuk meningkatkan visitor dan para calon konsumennya sekedar melihat saja tanpa ada niatan untuk membeli. Yang keempat, kesulitan dalam menjual produk kecantikan. Karena biasanya setiap orang memakai produk-produk yang berbeda, atau bahkan mereka lebih memilih skincare dari dokter kecantikan. Selain itu juga untuk harga kulit sangat mahal dan tidak sesuai dengan segmentasi ditentukan. Yang keenam itu ada manfaat yang didapatkan dari penugas saya. Yang pertama itu saya mendapatkan ilmu baru untuk cara menjual produk. Yang kedua, saya lebih berani menaruhkan produk ke konsumen di mana saya mau berjualan. Yang ketiga, saya mempunyai pengalaman menjadi salah satu berusaha. Yang keempat, saya dapat mengetahui produk baru dan harganya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.